artinya adalah ketergantungan karbo kita itu berubah. Nah, itu kita selama bulan puasa ini sebenarnya mengedukasi tubuh kita ini supaya yang biasanya kita ketergantungan karbo, biasanya siang makan nasi padang, pagi makan lontong, habis itu malam nanti makan lagi nasi goreng. Nah, itu sudah karbo semua. Jadi selama bulan puasa ini kita melatih tubuh atau mengedukasi tubuh untuk menghindari itu semua. Jadi metabolic switch tadi artinya adalah kita mengedukasi tubuh kita supaya bagaimana mengurangi karbohidrat yang kita konsumsi selama hari-hari biasa. Itu adalah manfaat dari bulan puasa tersebut. Jadi memang selama bulan puasa atau di luar bulan puasa itu adalah hal yang paling tepat untuk yang namanya diet. Nah, oke. Selanjutnya, sebetulnya metode olahraga seperti apa Pak di bulan Ramadan ini Pak? Nah, ini saya kutip dari Pak Joko, bukan Pak Jokowi ya, ini Pak Joko PI. Nah, itu intensitas adalah kualitas yang menunjukkan berat ringannya latihan. Olahraga di bulan Ramadan dapat dilakukan dengan intensitas 40% hingga 50% lebih sedikit dari zona latihan yang biasa dilakukan. Nah, contohnya apabila biasa lari 5 kali seminggu selama 1 jam, maka saat puasa cukup dilakukan jalan cepat 3 kali seminggu masing-masing 30 menit. Jadi menurut Pak Joko, nah ini intensitasnya dikurangi ya. Biasanya kita seminggu itu 5 kali selama 1 jam, ini dikurangi seminggu 3 kali, tidak jogging tapi jalan cepat. Nah, itu untuk menghindari yang tadi namanya dehidrasi. Ya. Manfaat bulan puasa ini juga memberikan kesempatan kepada alat-alat pencernaan untuk beristirahat setelah bekerja keras sepanjang tahun. Nah, lambung, usus beristirahat selama beberapa jam dari kegiatannya, sekaligus memberikan kesempatan untuk menyembuhkan infeksi dan luka yang ada sehingga dapat menutup rapat. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, puasa ini sebenarnya bukan untuk Muslim saja, tapi saya tahu di agama lain juga mengajarkan puasa, namun dengan ketentuan berbeda. Nah, ini manfaatnya juga untuk pencernaan nih. Mungkin selama setahun ini dia bekerja keras. Nah, selama bulan puasa sebulan ini, nah dia beristirahatlah sebentar. Nanti selama setahun lagi, nah digas lagi dia. Nanti puasa lagi, nah istirahat lagi dia. Nah, kemudian waktu pelaksanaan olahraga. Nah, yang pertama saat menjelang bulan buka puasa. Waktu berbuka dapat segera diatasi dengan minuman-minuman manis. Nah, seperti tadi mungkin dengan sirup atau jus dan lain-lain. Nah, berbeda jika olahraga yang dilakukan pagi atau siang hari, jika terjadi haus atau lemas tentu akan menimbulkan masalah. Karena waktu berbuka puasa masih lama. Nah, jadi memang dianjurkan 1 bulan sebelum berbukalah kita memang seharusnya melakukan olahraga. Ya. Yang kedua, usai sholat tarawih. Nah, itu juga bisa untuk melaksanakan olahraga atau menjelang sahur. Nah, itu juga bisa ya. Jadi ini adalah waktu yang tepat dari 2008 ini, dari jantungku.com. Nah, oke. Yang terakhir, nah ini ada 7 kesalahan puasa. Yang pertama adalah overkompensasi. Overkompensasi itu apa, Pak? Itu artinya adalah mentalitas balas dendam. Nah, itu kayak mana itu? Nah, setelah kita puasa, nah balas dendamnya di berbuka. Nah, dibelilah lontong, dibelilah peyek, dibelilah sate, semua dibeli-beli. Nah, itu yang namanya mentalitas balas dendam. Itu adalah kesalahan bulan puasa ya.
Yang kedua adalah over kalori. Over kalori itu ketika kita berbuka, nah kita makan mungkin cuma sedikit, minum dingin, terus makan sedikit gorengan, setelah itu makan nasi itu pun sedikit. Nah, karena udah banyakan minum. Tapi over kalori itu setelah kita terawih, nah kita makan lagi, kita buka ke dapur. Nah, masih ada banyak makanan, kita makan lagi bubur, kita makan lagi lain-lain. Habis itu main game. Nah, nanti jam 1 makan lagi kita dengan kalori. Nah, itu yang namanya over kalori. Selanjutnya over karbo. Nah, over karbo itu sama. Kita makan karbonya terlalu banyak. Setelah kita berbuka makan karbo, nanti habis tarawih makan karbo lagi, nanti bangun lagi sholat tahajud makan karbo lagi. Nah, itu dibilang over karbo. Begitupun over lemak. Over lemak ini bisa kita bilang sama. Setelah berbuka kita makannya gorengan, habis itu kerupuk, habis itu rendang. Nanti habis tarawih makan lagi kita, masih sisa. Banyak yang nggak makan di rumah rupanya. Habis itu mau sholat tahajud kita makan lagi. Nah, udah over lemak namanya. Sedangkan over protein, nah over protein ini berbeda. Over protein mungkin bisa dikategorikan kepada kaum yang memang aktif berolahraga fitness atau gym. Nah, biasanya ini ada mengkonsumsi high protein atau suplemen-suplemen. Nah, ini bisa dikatakan over protein. Kalau over gram juga over cairan sama, seperti over kalori, over karbo, dan juga over lemak. Oke. Dari pembahasan ini ada yang mau ditanyakan, silakan. Satu nomor aja kan, Pak. Iya. Ada kos? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini kan tentang puasa, Pak. Jadi saya ngajar karate. Jadi kenapa di setiap pagi-pagi itu anak-anak kan ini semangat, Pak, puasanya kan. Jadi kan udah ini. Tapi di pagi hari itu anak-anak beraktivitas dia selalu semangat. Tapi pas udah sore hari, walaupun dia paginya tadi nggak ngapa-ngapain, tapi di sore hari udah melakukan aktivitas, dia lebih lemes, Pak. Itu kenapa, Pak? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Yang lain? Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Firda, Pak. Izin bertanya, Pak. Oh iya, silakan Firda. Kalau tadi kan Bapak bilang kalau misalnya kelebihan karbohidrat itu kan bisa menaikkan berat badan kan, Pak. Kalau kelebihan protein, Pak, efeknya gimana, Pak? Oke, terima kasih. Saya, Pak. Ya, yang lain. Oh, Renhat, silakan. Ini kan judulnya tentang puasa, Pak. Jadi kan saya kurang tahu juga nih, Pak, masalah kesehatan itu kan tentang puasa. Yang saya pertanyakan, Pak, apabila yang kawan-kawan saya lagi puasa ini kan, Pak, pas lagi berbuka, pas minum itu, contohnya minum air hangat atau minum air dingin, Pak, yang seperti Bapak bilang tadi, Pak. Makasih, Pak. Oke, ya, sama-sama. Yang lain, atau saya jawab dulu ya, 3 dulu ya. Ya, untuk Samuel Tarigan dulu ya. Kenapa memang di sore hari itu anak-anak itu dia tidak beraktivitas, bukan hanya anak-anak ya, bahkan saya pun seperti itu.
tidak ada aktivitas di pagi hari, sore hari sudah lemas. Karena memang tubuh kita selama 14 jam ini tidak menerima asupan apapun, baik itu karbo, protein, dan juga cairan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau hari-hari biasa tidak sampai 14 jam. Nanti pagi kita sarapan jam 7, jam 11, jam 12 kita udah makan. Atau nanti sore ngemil lagi, malam kita makan lagi. Jadi memang di saat bulan puasa, tubuh tidak menerima asupan. Makanya di sore hari memang walau pagi hari kita melakukan aktivitas atau tidak, pasti tubuh merespon untuk adanya penurunan aktivitas tubuh atau tubuh lebih menekan untuk istirahat. Nah, seperti itu ya, Samuel. Baik, Pak. Bisa diterima, Pak. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kalau untuk Firda, nah kalau kelebihan protein itu biasanya tergantung tubuh masing-masing. Ada yang bisa memang menerima kelebihan proteinnya, itu bisa dia digunakan oleh otot. Atau kalau tidak bisa diterima oleh tubuh, berlebihan protein itu bisa terjangkit kepada kulit. Bisa kalau di masa pubertas itu menimbulkan jerawat di pada wajah. Kemudian di luar pubertas mungkin bisa ada jerawat di punggungnya. Nah, itu bisa gejala dari kelebihan protein. Nah, misalkan kita ini fitness atau kalian nanti setelah tamat dari STOK Binaguna ini menjadi personal trainer. Kalian konsumsi nih suplemen-suplemen itu, kalian beli. Nah, setelah itu kalian konsumsi seminggu, ternyata ada efek sampingnya, yaitu timbul jerawat di punggung atau di wajah. Berarti suplemennya itu tidak cocok untuk kalian, atau proteinnya tidak cocok untuk tubuh kalian. Nah, seperti itu ya, Firda. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Selanjutnya Reinhard. Reinhard tadi tentang ini ya. Apa tadi Reinhard? Lupa pula saya. Tentang ini Pak, pas lagi buka itu Pak, cocoknya minum air hangat atau dingin. Oke. Tadi sudah saya jelaskan menurut buku atau jurnal yang sudah saya kutip. Nah, memang sebaiknya itu di waktu berbuka itu kita dianjurkan untuk minum yang dingin-dingin terlebih dahulu untuk menyegarkan tubuh. Sedangkan untuk di sahur bisa minum minuman yang hangat. Tapi memang kalau mitosnya di keluarga saya dulu dibilang mama saya, jangan minum-minum dingin banyak-banyak. Minum air panas dulu, minum yang hangat-hangat dulu. Bukan minum air panas ya, minum yang hangat-hangat dulu. Pada saat buka puasa. Nah, tapi itu mitos yang ada di kalangan masyarakat ya. Tapi memang di penelitian itu dianjurkan yang segar-segar terlebih dahulu atau bisa dibilang dengan yang dingin-dingin ya, Reinhard ya. Iya Pak, makasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Bintang sudah sampai rumah Bintang? Masih di jalan, Pak. Berhenti bentar. Oke, mantap kali ya, berhenti sebentar. Ya, bagus. Pak, izin Pak bertanya Pak. Ya, silakan Akmal. Jadi kan Pak, olahraga apa gitu yang cocok di saat kita puasa gitu Pak? Kayak olahraga berat kah, kayak seperti olahraga basket kan termasuk olahraga berat kan Pak? Cocok nggak itu waktu puasa Pak? Oke, terima kasih. Nah, untuk olahraga apapun yang kalian lakukan, nah itu tergantung kalian sendiri yang tahu bagaimana kondisi tubuh kalian. Nah, kalau memang mau olahraga basket, nah itu dianjurkan setengah jam atau 1 jam sebelum berbuka puasa. Jadi nanti tidak terjadi dehidrasi di dalam tubuh.
Jadi cocok-cocok saja, namun ketahui dulu kalau memang tubuh sudah memang terlalu lemas, nah jadi usahakan seperti yang saya kutip dari jurnal tadi, yang biasanya intensitasnya dia jogging selama seminggu 5 kali, nah itu dikurangi. Jadi cuma jalan cepat saja, itu pun selama 30 menit. Nah, jadi seperti itu ya Akmal ya. Jadi kalau memang mau olahraga basket, nah kalau memang lemes-lemes diajak kawan, takut kali kau, ayolah main kita. Nah, jangan terlalu diikuti karena kamu sendirilah yang mengetahui kondisi tubuh kamu bagaimana. Pak, terima kasih Pak. Ya, Kemarin sama-sama. soalnya Pak sampai lemes sekali Pak. Pernah dari main kayak biasa dari jam 4 tuh sampai jam setengah 7. Jadi Oh, lemes udah. sekali, Pak. Oh, itu yang namanya udah overtraining lah dia. Nanti minggu depan kita masuk overtraining ya. Bagaimana itu dampaknya overtraining. Jadi memang dianjurkan Muhammad Akmal. Jadi itu kan udah lebih dari jam 4, jam 5. Nah, udah hampir 3,5 jam itu kamu olahraga. Jadi memang dianjurkan hanya 1 jam. Nah, minimal 30 menit, maksimal 30 menit ya, Akmal. Karena kalau sudah terjadi dehidrasi di dalam tubuh, nah itu akan akibatnya akan lain lagi nanti. Kalau tubuh kekurangan cairan, nanti akan ada penyakit-penyakit yang lain. Oke Pak, terima kasih Pak. Sama. Izin Pak, boleh bertanya ini Pak. Ya, silahkan Diki. Jadi kan Pak, saya nyimak tadi yang soal Bapak bilang bahwasanya dari sumber yang Bapak ambil bahwasanya kita dianjurkan kalau berbuka itu lebih bagusnya minum air yang dingin. Jadi kan Pak, kalau secara logika saya juga ini kan Pak, belum juga pasti sih, cuman secara logika saya, seandainya perut kita kosong dari tadi pagi sampai sore itu, kalau saya rasa itu kan perut kita kosong, artinya otomatis ada bakteri dalam usus kita ataupun apa yang ada dalam usus kita itu atau dalam tubuh kita itu akan timbul ketika perut kita itu kosong. Otomatis dengan minumnya dengan air hangat ataupun air panas ini bisa menetralkan kuman-kuman yang ada dalam usus, Pak. Nah, kenapa harus dianjurkan yang air dingin, Pak? Sedangkan kalau secara logika saya juga, kalau perut kita ini kosong dari pagi sampai sore itu akan timbul yang namanya ataupun apa itulah, Pak, entah apa yang ada dalam usus kita itu. Nah, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ya, betul sekali Diki. Namun menjadi catatan adalah semua bakteri ataupun yang ada di dalam tubuh kita itu namanya dia bakteri yang tidak jahat. Jadi, nah walaupun dia ada di dalam tubuh, nah ketika kita mengkonsumsi apapun, nah itu tidak akan berpengaruh apapun, baik itu dia mau yang hangat ataupun yang dingin. Nah, kalau memang saya pribadi atau yang lain yang sudah berpuasa, pasti memang yang ketika kita meneguk yang segar-segar atau itu jus dingin ketika berbuka itu, nah itu pasti akan lebih terlihat ini dunia ini. Nah, kayak kita belum makan siang, nah tiba-tiba Nopika nggak ada di depan saya, tiba-tiba adanya Nopika di depan saya. Nah, ketika kita tidak berpuasa. Nah, seperti itu ya Diki. Jadi memang betul yang Diki katakan, di dalam lambung ataupun usus kita mempunyai bakteri-bakteri. Nah, namun bakteri-bakteri itu adalah bakteri-bakteri yang baik, yang berguna untuk pencernaan kita juga. Kalau tidak adanya bakteri di dalam lambung, nah mungkin tidak bisa dicerna dengan baik.
makanan yang kita makan, baik juga di usus. Nah, seperti itu ya. Mencet Pak, gimana tuh? Tetap pelan. Diki, bagaimana Diki? Oh iya Pak. Iya Pak, jelas banget Pak. Makasih ya Di Pak ya. mana ini Diki kok? Dari tadi saya lihat berputar-putar di hutan-hutan, lagi menjolok mangga atau apa itu Diki? Enggak Pak, kebetulan mau ke ke kuburan Bapak, mau bukan ziarah ya. Gimana maksudnya berkunjung aja Pak. Lagi di Oh kubur. iya. Oh, Iya Pak. terima kasih. Izin Ada lagi? Pak. Silakan. Tadi kan tentang puasa kan Pak, kesehatan. Jadi gini Pak, apa bedanya ini pembedaan konsumen tentang gizi Pak? Kan tadi kan ada tentang gizi, terlupa. Tentang gizi yang misalnya yang bilang Pirda tadi Pak, apa bedanya sama orang yang kayak kita sama yang lagi proses yang ibu lagi hamil Pak? Itu kan puasa kan biasanya kan ada tunggu ya Pak. Bentar. Ayo Pak. Saya tunggu. Jadi gini pertanyaan Pak, tentang pola makannya Pak. Bagaimana kan puasa? Puasa kan sama kita dengan orang yang ambil kan berbeda kan Pak. Pola-pola makanannya, asupannya itu bagaimana Pak? Ancurannya berapa persen gizi yang harus sama di dalam puasa ibu ambil itu Pak? Oke. Berarti ini untuk puasa dan juga gizi untuk ibu hamil ya, Bintang ya. Iya Pak. Oke ya. Jadi perlu saya tekankan bahwasannya untuk ibu hamil itu tidak dianjurkan Bintang untuk berpuasa. Jadi nanti bisa diganti puasanya ketika dia sudah melahirkan. Kemudian bisa juga nanti membayar fitrah kalau di agama Islam nanti di masjid. Fidyah. Membayar fidyah nanti untuk dia kalau hamil di bulan puasa. Jadi memang tidak dianjurkan bagi ibu hamil untuk berpuasa karena kenapa? Janin yang berada di dalam tubuhnya atau cabang bayi yang berada di dalam janinnya itu butuh asupan gizi yang banyak dari biasanya. Jadi kenapa ada ibu hamil itu dia ngidam-ngidam? Nah itu karena rangsangan dari dalam janinnya membutuhkan makanan yang lebih dari yang biasanya. Nah biasanya ibu hamil itu makannya agak sedikit banyak dari biasanya. Makanya orang hamil itu berat badannya bisa naik drastis karena di dalam tubuhnya ada 2 tubuh dan juga konsumsi untuk gizinya akan 4 sampai 5 kali lipat lebih banyak. Nah, seperti itu ya Bintang. Jadi memang di bagaimanapun tidak dianjurkan untuk ibu hamil itu berpuasa. Bintang sudah pernah puasa Bintang? Pernah ya. Kalau Bintang puasanya bagaimana Bintang? Kalau kami kan puasa di hari ini Pak, di pasca Pak. Kan ada, kalau kami kan perpantang dan berpuasa. Kayak kami kan perpantang itu kan Pak, misalnya kan kita di hari Jumat tidak boleh makan daging gitu Pak. Kalau di hari Rabu itu kayak kita kan ada yang orang suka makan coklat, kita dikurangi. Misalnya kita suka main HP, kita harus kurangin puasa itu Pak. Berarti hari Jumat besok ya, Paskah ya? Ya misalnya kan di hari Jumat, Rabu, kan kalau Rabu itu Pak nggak melarang, hanya menahan set godaan itu Pak. Misalnya kan kita sering main HP, jadi kita kurangin main HP-nya. Kalau kita di hari Jumat itu nggak boleh makan daging, misalnya daging, ayam, seperti daging itu loh Pak. Oh iya, oke.
Terima kasih. Ya, Itu yang katakan itu Pak, itu menurut agama Katolik Pak, karena dia agama Katolik. Kalau bedanya lagi sama yang Kristen Protestan Pak. Kalau Kristen Protestan itu puasanya 40 hari 40 malam tapi tanpa makan, minum boleh Pak. Itu gitu. jiwa saya mau menghadap sama Tuhan, mau mendengarkan jawaban dari Tuhan Bapak. Isi doanya itu dia Pak. Perbedaannya. Oke, terima kasih. Jadi memang dulu saya juga S1, kawan saya ada yang Protestan, ada yang Katolik, dan ketika kami ngobrol-ngobrol, saya tidak puasa di bulan puasa, tidak di bulan puasa, nah dia puasa. Jadi memang di setiap agama itu pasti mempunyai puasanya, namun dengan ketentuan masing-masing. Ya, dan pasti dengan ketentuan masing-masing itu mempunyai manfaat. Kenapa? Karena puasa ini yang sudah saya jelaskan itu yang namanya adalah pertukaran dari metabolic switch. Yang tadi kita biasanya mengkonsumsi banyak karbohidrat, nah di bulan puasa itu sangat berkurang kembali. Jadi nanti ketika Lebaran ataupun Hari Raya, nah itu kalau bisa tidak terulang lagi. Jadi metabolic switch-nya sudah tetap stuck dan permanen di dalam tubuh. Jadi memang karbonya dikurangi, jangan nanti ketika Lebaran seperti tadi over karbohidrat. Nah, yang namanya mentalitas balas dendam. Nah, jangan seperti itu ya, Firda ya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Minggu depan kita masuk seperti biasa dengan pembahasan overtraining ya, overtraining di dalam olahraga. Nah, itu bagaimana tentang overtraining, baik itu di bulan puasa ataupun tidak di bulan puasa. Oke, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Terima kasih Pak. Siang Pak.